Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 15 Desember 2021. Sebelum kita beristirahat malam, saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Sebab Allah berkarya dengan begitu hebat untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Sepanjang hari ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan akhirnya kami boleh menerima malam pemberian-Mu. Karena itu sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakan ayatnya yang keempat dan umat Tuhan membacakan ayat-ayat selanjutnya. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bagian kitab suci dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9, maka saya mau mengingatkan kepada kita dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus sedang menunjukkan sebuah teladan hidup yang sungguh luar biasa. Teladan hidup yang saya maksudkan adalah di saat dia menyaksikan kehidupan umat Allah yang karena tugas-tugas pewartaan Injil yang telah dia sampaikan kepada mereka, dan mereka sudah dapat mengalami berbagai kemajuan dalam hidup mereka, dia sungguh menyatakan syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus melihat berbagai kemajuan yang dialami oleh umat Tuhan di Korintus sebagai sesuatu yang sungguh luar biasa, dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia menyatakan syukur kepada Tuhan karena Allah dalam Yesus Kristus telah membaharui kehidupan umat Allah sedemikian rupa sehingga sekarang sedang memasuki satu kualitas hidup yang sungguh-sungguh luar biasa karena kasih karunia Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, tentu keadaan ini berbeda dengan kenyataan yang seringkali kita hadapi di dalam hidup ini. Seringkali kalau kita menyaksikan ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami sebuah kemajuan dalam kehidupan mereka, maka kemajuan-kemajuan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, sesama-sesama kita, itu kemudian membuat kita menjadi pribadi yang tidak tenang di dalam hidup ini. Bahkan seringkali kita tidak terlalu menyukai ada kemajuan dan keberhasilan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita.
seringkali kita menjadi sirik atas kemajuan dan berbagai perkembangan yang tengah dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Ternyata Rasul Paulus menunjukkan kepada kita sebuah teladan yang sungguh luar biasa. Justru dia melihat berbagai-bagai perkembangan dan kualitas hidup yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Menjadi sebuah kesempatan dia mengangkat syukur kepada Tuhan. Karena baginya kemajuan dan kualitas hidup yang mereka alami itu adalah sebuah perkara positif yang sungguh-sungguh membuat dia sendiri dapat menyatakan syukur kehadirat Tuhan. Ini sebuah teladan hidup yang perlu kita juga lakukan di dalam keseharian hidup kita. Karena itu jika dalam hari-hari hidup kita, kalau kita sedang melihat berbagai-bagai kemajuan dari orang-orang di sekitar kita, dalam bidang apa saja dalam kehidupan mereka, dan keadaan itu telah membuat kita merasa terganggu, atau kita merasa tidak senang, atau kita sedang mencari satu jalan tertentu untuk bisa dapat menyusahkan kehidupan mereka. Kita harus belajar dari teladan hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam pertama Korintus pasal yang pertama ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Ternyata mesti demikianlah cara hidup kita. Orang-orang yang hidup bersama dalam satu lingkungan, satu komunitas, dalam kehidupan bertetangga, dan seterusnya. Berbagai-bagai kemajuan dan keadaan-keadaan baik yang tengah dialami oleh sesama mesti membuat kita juga mengalami sukacita, karena ternyata mereka punya kesempatan mengalami kualitas hidup yang lebih berarti. Itu hal pertama yang perlu kita belajar dari bagian kitab suci ini, untuk kita dapat berefleksi dalam kehidupan kita. Jangan sampai selama hari-hari hidup kita pernah melakukan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus berhubungan dengan kehidupan umat Allah di Korintus, dengan berbagai-bagai kemajuan yang sedang mereka alami, yang olehnya Paulus telah mengangkat syukurnya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari bacaan kitab suci dalam pertama Korintus pasal 1 ayat yang ke-4 sampai 9 adalah bahwa di saat umat Tuhan di Korintus mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka, ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka, ternyata itu telah merubah kualitas kehidupan mereka sebagai umat percaya. Dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan umat Tuhan yang ada di Korintus, hal itu ternyata mengubah perilaku hidup umat Tuhan yang ada di Korintus. Mereka menjadi umat Allah yang sungguh-sungguh berkarakter yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Itu berarti kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, maka dengan kita telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, selanjutnya kita mesti memperhatikan seluruh perilaku hidup kita dari hari ke hari. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan kitab suci tadi. Kalau kita perhatikan pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan.
sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi di sini kita bisa dapat melihat bahwa ternyata di saat umat Tuhan yang ada di Korintus percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka, keyakinan mereka kepada Yesus Kristus itu telah mengubah perilaku hidup mereka. Dan mereka telah hidup dalam satu kualitas hidup yang jauh lebih berarti di dalam hari-hari hidup mereka. Kalau demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sekarang telah menjadi umat Kristen, karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita, maka kita harus mengubah perilaku hidup kita dengan baik. Kita berharap bahwa jangan sampai kita sudah menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus Kristus, tapi kita masih ada dalam cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ternyata apa yang terjadi bagi kehidupan umat Tuhan di Korintus adalah bahwa setelah mereka menjadi pengikut Yesus Kristus, ada perubahan dalam kualitas hidup mereka. Mereka memiliki karakter hidup yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan masa kini. Ini penting. Karena seringkali dalam kenyataan yang kita hadapi, sekalipun kita telah hidup menjadi umat Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, praktik-praktik kehidupan keseharian kita masih jauh dari kualitas hidup yang sesungguhnya sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu kalau kita perhatikan pada bagian ini dengan jelas, kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita telah benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus, kita harus berusaha sedapat mungkin untuk menjaga kualitas kehidupan kita, praktik hidup kita hari demi hari, sehingga sungguh-sungguh benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah umat percaya. Kalau kita belajar di dalam pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Karena itu daripadamu harus terbit perbuatan-perbuatan besar yang mempermuliakan nama Tuhan. Atau kita juga ingat, Rasul Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan di Korintus bahwa kamu harus menjadi surat yang hidup yang dapat dibaca oleh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata umat Tuhan yang ada di Korintus, setelah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pewartaan kabar baik yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kehidupan mereka, mereka memiliki kualitas hidup yang sungguh luar biasa. Dan karena itu Rasul Paulus dapat menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus ingat, jangan sampai kita hanya sekedar menjadi Kristen KTP di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menunjukkan sebuah kualitas hidup yang berkenan bagi Tuhan di dalam keseharian hidup ini. Sekali lagi, melalui bagian kitab suci, dua hal ini menjadi penting untuk kita renungkan. Bahwa di saat
kita menyaksikan ada kemajuan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, itu tidak boleh membuat kita memiliki perasaan negatif terhadap kehidupan mereka. Tapi justru kita harus bersyukur karena orang-orang di sekitar kita sedang mengalami berbagai kemajuan dan kualitas hidup yang berkenan. Dan hal yang kedua, bahwa karena kita adalah pengikut Yesus Kristus, karena itu praktik hidup keseharian kita harus menunjukkan karakter Kristus di dalam hari-hari hidup ini. Sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tapi kita benar-benar mempermuliakan nama Tuhan di dalam praktik hidup kita dari hari ke hari. Kita bisa mengerjakan ini dengan baik karena Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan selalu menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu, perhatikan baik-baik hari-hari hidup kita sedemikian, sehingga kita tidak sekedar menjadi pengikut Yesus Kristus, tapi kita harus tunjukkan bahwa pengikut Yesus Kristus adalah pribadi-pribadi yang memiliki kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan dari hari ke hari kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberkati kami dan mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami berwaspada dalam kehidupan kami dan menata hari-hari hidup kami untuk sungguh-sungguh berkenan kepadamu, ya Bapa. Bapa, malam ini hamba juga terus berdoa untuk umat Tuhan, manakala mereka ada di dalam keadaan sakit, baik mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit ataupun yang sedang terbaring dalam rumah tangga mereka masing-masing. Hamba mau berdoa, kiranya ulurkanlah tangan-Mu dan jamah umat-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, lepaskan dan bebaskan mereka, serta berikan kepada mereka pemulihan, sehingga umat-Mu mengalami pemulihan, dan mereka boleh terus bersaksi betapa Tuhan mengasihi hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami berbagai-bagai kesulitan ekonomi dalam hidup mereka. Usaha-usaha mereka tidak lagi mengalami kemajuan dengan baik. Ada kesulitan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Dan ada kesulitan untuk anak-anak mereka yang telah selesai pendidikan formal mendapatkan satu pekerjaan tetap dalam kehidupan mereka. Sehingga semuanya sedang menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan keluarga. Malam ini hamba juga terus berdoa untuk umat-Mu. Biarlah Allah berkenan memberkati umat-Mu. Dan bagian-bagian berkat yang Tuhan mau peruntukkan bagi umat-Mu, kiranya Tuhan buka pintu anugerah-Mu dan berikan bagian yang menjadi bagian bagi umat-Mu, sehingga mereka dapat hidup daripadanya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang terus berdiri atas nama-Mu, mewartakan warta keselamatan bagi umat-Mu. Para pendeta, penatua, diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan yang tengah berkarya bagi keselamatan dunia ini melalui warta keselamatan yang mereka kerjakan. Hamba minta kepadamu Allah terus memperlengkapi para pekerja Allah ini, sehingga sungguh-sungguh dalam kelengkapan yang Tuhan berikan bagi mereka, memperlengkapi mereka untuk tugas-tugas pelayanan yang dikerjakan. Demikian juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dengan berbagai situasi dan kondisi hidup yang tengah dihadapi. Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya, kiranya Allah memberkati mereka, sehingga mereka dapat menyelenggarakan kepemimpinan untuk bangsa dan negara kami ini dalam kehendak-Mu, ya Bapa. Demikian juga seluruh kami sebagai rakyat Indonesia, dan khususnya juga yang masyarakat rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih khusus lagi di Kota Kasih, Kota Kupang ini.
Kami minta lawatan-Mu untuk memberkati kami, sehingga biarlah semua kami diselamatkan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Karena itu memohon kepadamu Bapa, datanglah dan berkati kami sekalian umat-Mu, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.